Oke, selamat siang Pak Dwi. Gimana kabarnya? Baik. Jadi gimana hari ini? Capek nggak? Atau biasa aja? Gimana perasaan kamu? Cukup capek. Jadi sebelumnya kakak itu sudah baca dari BCM itu kalau ada 65% bermasalah dalam aspek kepribadian, dan ada juga di aspek emosi 75%, aspek kognitif 75%, dan aspek moral 75%. Nah, inilah yang membutuhkan perhatian lebih agar kamu bisa keluar dari permasalahan ini. Nah, inilah punyanya kakak untuk menceritakan ini kepadamu agar kita bisa menyelesaikan masalah ini. Paham sampai di sini? Kakak sudah baca dari lembar DCM kamu yang kemarin kami isi di aspek emosi. Di aspek emosi, kamu menyatakan kalau kamu itu mudah marah, benar, mudah tersinggung, sering merasa sedih, sering merasa cemas, dan gitu, dan yang lain-lain lagi. Oke. Kayaknya kamu sering gampang merasa cemas atau merasa marah gitu. Nah, itu pasti capek kan? Boleh kamu ceritakan lebih lagi buat kakak? Kenapa kamu itu merasa gampang marah atau merasa cemas? Coba misalnya kamu kelas gitu, berceritain sama kakak. Saya gampang marah gara-gara lagi mancing-mancing. Oh iya, kamu itu emosi gitu ya. Terus Jadi saya nggak bisa tahan. Saya ini. kamu apain? Itu Kamu tunggu pagi, tunggu orang yang bertahun. Nah, setelah itu kamu diapain? tunggu balik. Nah, setelah kalian tunggu balik itu terjadi apa? Berantem. Buru-buru tahu? Jadi kamu jujur dulu ya dengan apa yang waktu kamu berantem sama kawanmu. Kamu gara-gara itu apa? Bikin aku lebih tebal itu apa kerjaan nanti Kamu jadinya kayak mana? kan baru ini yang punya apa dia jualan gorengan kalau gitu. Jadi bilang malam ini ayah kau yang jual gorengan itu walaupun ayah tetap bilang orang itu sabra pertama mungkin bilang ini bernama kawan-kawan semua kira orang itu ya betul ayah udah gitu ini bilang kayak gitu di orang itu tetap Berarti orang itu yang bikin kamu marah gitu. Orang itu yang bikin kamu merasa cemas sama itu. Oke. Jadi kakak udah tahu berarti masalahnya itu latar belakangnya oleh kawan-kawan gitu. Mereka yang ngejek orang tuamu, terus kamu jadi berantem gitu. Kasih belajar komentar ya. Oke, nah jadi kakak mau tanya lagi, kapan terakhir kali kamu merasa marah dan merasa gampang cemas? Kapan terakhir kali? yes di bulan Kemarin. Nah, apa masalahnya? Kalau itu bisa sama kakak. orang ini juga sama gara-gara itu ya kan sama main orang tua lalu pas lagi jalan di tekel lagi Kenapa? di tekel Tekel itu kayak mana? begini kan Oh, kakinya dia biar tersandung gitu. ya jatuh kita orang ini jadi apa yang ngapain itu terima dia Terus? katanya berantem lagi katanya udah bilang kan dia yang cara jadi berantem lagi bilang ada nengok guru BK jadi kami dibawa ke kantor proses Iya. Udah siap sampai sekarang. Udah siap masalahnya. Udah minta maaf ya. Jadi waktu itu kamu pasti merasa nggak dihargai atau dipermalukan sama orang gitu ya. Jadi memang kamu itu wajar kalau misalnya marah sama orang itu. Tapi ada katanya, bukan berarti kalau misalnya orang itu kasar sama kamu malah jadi kasar sama orang itu. Kamu bisa marah, tapi kamu di sini kan udah mereka. Kamu bisa laporin, Bu, aku diginiin Bu sama mereka gitu.
Jadi kamu nggak terkena masalah lagi. Kalau misalnya kamu terkena masalah, kamu pasti ngerasa apa? Rasa gimana kalau misalnya kamu dipanggil ke kantor gitu karena berantem gitu? Apa perasaan kamu? Pasti ada perasaan malu. Makanya sebaiknya kak bukan mau membuli kamu, bukannya nggak tahu tentang masa permasalahan itu. Kakak tahu, kakak paham tentang perasaan kamu digituin sama mereka. Tapi ambillah cara terbaiknya. Kamu tahu cara terbaiknya kan? Kayak yang kakak bilang tadi, apa lapor ke mereka. Atau kalau yang waktu kamu pengen perasaan kamu yang pengen marah itu, perasaan kamu geram, habis geram, rasa pengen mau menunggu gitu. Di sini kakak pengen kita menjadi detektif, namanya itu detektif emosi. Di sini kita akan mengelola perasaan kamu untuk mengenali gimana prosesnya timbulnya emosi kamu itu. Kan tadi udah kita bahas dari awal, ada kejadiannya, muncullah di pikiran kamu, ih pengen ini apa gitu. Kejadiannya tadi apa? Diajak sama kawan. Nah, terus muncullah pikiran kamu gimana? Apa kalian ini? Apa nggak ada yang salah, nggak ada jawaban yang salah. Kalau kamu ada judge gitu. Kejadiannya gara-gara ngejek orang tua. Yang kedua, di pikiran kamu apa yang berbenah sama orang itu? Yang ditunjukkan, terus yang bukan lagi, belum kali aku gitu. Setelah itu, tubuh kamu merasa apa? Merasa Berat. bisa dikendalikan. Cuman nggak bisa dikendalikan. Nah, inilah pentingnya untuk kita mengendalikan emosi. Kita konseling sekarang, kakak mau membantu kamu untuk mengelola emosi kamu. Gitu. Kan? Paham gimana maksud kakak sampai sejauh ini kan? Habis kamu merasa geram, tubuh kamu panas, geram, siap itu terjadilah yang namanya akibat. Akibatnya apa? Akibatnya kalian jadi berantem ujungnya ke belakang. Nah, itulah proses terciptanya itu emosi. Ada kejadiannya, ada pikirannya, ada perilakunya, ada perasaan tubuhnya, dan ada akibatnya. Itulah munculnya proses terjadinya emosi.